Nyai sekarang banyak karomah habaib yang selalu digoreng di medsos, seakan-akan itu khurafat. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Nyai? Lah itu, jadi karomah atau mukjizat itu kan definisi yang paling ringan, sesuatu di luar nalar akal manusia. Ya, di luar nalar akal manusia. Kalau karomah-karomah yang sudah masyhur loh catatannya, dan ulama-ulama sikoh yang dawuh, yang berpendapat, itu kalau saya pribadi kok hati-hati. Karena orang-orang yang tidak setuju atau membatalkan atau menghurofatkan karomah-karomah itu dulu yang sikapnya selalu menghurofatkan, mentahayulkan, seakan-akan itu rekaan, bikinan, itu orang-orang Wahabi loh. Perlu kita ingat, orang-orang Wahabi. Kenapa kok pemikiran Wahabi sekarang yang praktek justru orang-orang NU? Ya itu loh yang hati-hati. Contoh, ada yang goreng bahwa orang yang sudah meninggal terus punya keramat, bisa hubungan dengan istrinya karena ingin punya putra, sampai akhirnya hamil dan punya putra, itu digoreng lagi seakan-akan khurafat, itu tahayul, bikinan, hayalan. Saya ingat betul dulu saya pas saat ijazah sanad kitab Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu di LBM dimusyawarahkan sudah selesai bertahun-tahun, tidak tahu. Saya belum lama di Lirboyo terus hatam. Lah hataman itu yang mau itu adalah Mbak Idris Marzuki, Allah yarham, Lirboyo. Mbak Idris dawuh pas saat sanatan kitab Fathul Qorib tadi. Lah dilalah sanat di Fathul Qorib saya itu yang jalur dari Mbah Idris. Itu ada jalur namanya Syekh Ibnul Mayyit. Ibnul Mayyit itu ibnu itu anak, Mayyit itu mayit, orang meninggal. Sampai masyhur Syekh Ibnul Mayyit. Itu Mbah Idris dawuh bahwa ada karomahnya wali karena pengen punya anak sampai meninggal belum kesampaian. Lah ketika sudah di sholat dimandikan, ngapunten niki jangan sampai kita berpikir ngeres karena itu wali besar. Jadi alatnya beliau itu tegang. Akhirnya bingung, ini gimana mau dikubur kok tegang terus. Akhirnya ada orang yang kasyaf, yang mampu untuk membaca beliau, dawuh orang ulama kasyaf tadi bahwa Mbah Wali ini belum mau dikubur kalau belum hubungan dengan istrinya, bunyainya, karena beliau ingin punya anak. Akhirnya sudah ditaruh di kamar yang sepi hanya dengan bunyai, terus oleh bunyai hubungan, oleh garwane itu dengan istrinya itu hubungan, dan akhirnya setelah dikubur bunyai garwanya istrinya tadi itu hamil dan punya anak, itu tadi yang sanatnya saya dijazahkan dari Mbak Idris. Mau bilang tahayul berarti mentahayulkan Mbak Idris, dan Mbak Idris sekali bermbak Idris, makanya hati-hati dengan karomah. Terus digoreng-goreng lagi, makamnya Nabi Allah Hud itu palsu,
di antara dan keramat-keramatnya karena berada di mana? Di Yaman. Karena kayak enggak terima kalau berada di Yaman. Barangkali kalau orang itu nggak suka dengan kecamatan kita, Bojong, Kabupaten Pekalongan, umpama saja di sini, ya mungkin akan digoreng. Makomnya itu di situ palsu, karena nggak terima. Kalau nggak percaya, coba lihat yang kitab tipis-tipis saja lah, nggak usah kitab yang besar. Kitab sejarah Bada'i'uz Zuhur itu di situ ada pengalaman-pengalaman bahwa makam Nabi Allah Hud itu berada di Yaman itu ada. Hadramaut itu selalu digoreng. Ini hati-hati, ini pemikiran Wahabi. Kalau pemikiran Wahabi ini terus merasuk di kalangan kita, belum lagi di kalangan para tokoh-tokoh, itu yang paling ngeri. Di kalangan para tokoh-tokoh, para kiai-kiai kita itu kok sampai merasuk, akhirnya merambah. Bukan apa-apa. Wali-wali yang asli wali dan masyhur akan habis pada saatnya. Karena semua dibikin seakan-akan tahayul, khurafat. Wali-wali fiktif nggak ada. Wali Songo juga buktinya kan Guru Gembul itu udah mengatakan Wali Songo itu fiktif. Ya. Makanya hati-hati. Itu pemikiran Wahabi. Saya sayangkan para tokoh itu kok berpikiran ini khurafat, nggak nyadari. Dulu yang menghantam Wahabi itu siapa? Beliau-beliau itu semua loh. Sekarang kok berpihak dengan mereka. Itu hati-hati. Haji Madudin itu juga pemikirannya Wahabi banyak banget. Di clippingnya bahasanya atau di kitabnya itu sudah dikorek oleh Ra Ismail, cucunya Syekhuna Khalil. Itu banyak pemikiran-pemikiran Wahabi yang diterapkan di situ. Nah, gini kok sekarang justru kita yang menghantam, justru kita yang hati-hati. Makanya bahasa keramat terus mukjizat yang paling ngeri nanti jangan-jangan merambahnya nanti mukjizatnya para nabi, para rasul juga enggak percaya. Itu khurafat, itu hayalan, itu difiktifkan lagi. Itu kan bahaya jadinya nanti. Medeni. Enggak beda dengan kafir Quraisy zaman dulu. Di saat Kanjeng Nabi dapat mukjizat, mereka enggak percaya, berarti enggak beda. Jadi itu, makanya hati-hati. Cukup sekian.